Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran PJOK bersama Bu Lili. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitupun dengan Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita pada bab 4 akan belajar variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Nah anak-anak, sebelum ke materinya, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Setelah siswa mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Yang kedua, siswa dapat melakukan ataupun mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Baik, mari kita bahas materi pada hari ini. Untuk bab 4 ini, untuk pendalaman materinya dibagi menjadi dua, yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Dan yang kedua yaitu variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non-lokomotor pada pencak silat. Perhatikan dahulu gambar berikut. Nah, tentunya anak-anak ini sudah tahu ya, itu adalah gambar apa? Iya, itu adalah gambar gerakan dalam pencak silat. Nah, dalam pencak silat terdapat banyak sekali gerakan yang dapat kamu pelajari. Contohnya gerakan pukulan, tangkisan, elakan, tendangan, dan yang lain sebagainya. Mari anak-anak kita pelajari ya. Pada bab ini kita pelajari yang A dulu, yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Nah, kamu tentu ingin menguasai gerakan-gerakan dalam pencak silat dengan baik. Supaya dapat menguasainya, kamu harus berlatih dengan tekun. Nah, anak-anak, tahukah kamu gerakan-gerakan pencak silat sangat menyehatkan dan gerak memukul akan melatih kekuatan otot lengan. Selain gerak memukul, terdapat gerak kuda-kuda dan gerak menendang yang akan membuat tubuhmu semakin kukuh. Guna mendapatkan hasil yang terbaik, kamu harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini variasinya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan. Yang kedua, variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkahkan kaki. Yang ketiga, variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Dan yang keempat adalah variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkah kaki mundur. Mari kita bahas yang pertama, gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan. Nah, harus kita pahami lagi bahwa gerak non-lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Pada gerakan ini diterapkan pada sikap kuda-kuda ya anak-anak, itu adalah gerakan di tempat dengan dikombinasikan dengan gerak lokomotor yaitu pukulan. Tentu saja kita akan melangkahkan kaki ke depan. Nah, tentu saja gerak lokomotor itu tadi adalah gerakan yang berpindah tempat. Contohnya adalah melangkahkan kaki ketika melakukan pukulan, begitu ya. Nah, guna menjadikan sebuah pukulan yang kuat, kalian harus memiliki kuda-kuda yang kokoh. Kamu dapat melakukan beberapa kombinasi melakukan gerak pukulan dan kuda-kuda seperti langkah berikut. Ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkahkan kaki. Gerakan ini dilakukan untuk melakukan serangan dengan sasaran dada. Kamu dapat melakukannya dengan langkah berikut.
Dan berikut adalah gambar ataupun video animasinya. Yang kedua yaitu kuda-kuda tengah dan samping dengan dorongan melangkah lurus. Nah, anak-anak bisa melakukannya dengan tahap berikut. Selanjutnya, variasi yang kedua yaitu variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkahkan kaki. Nah, harus kalian pahami juga pada variasi yang kedua ini, gerak non-lokomotornya adalah kuda-kuda, tetap seperti tadi. Akan tetapi dikombinasikan dengan gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat, yaitu tendangan melangkahkan kaki. Tentu saja ketika kita melakukan gerakan melangkah ataupun berjalan itu kan termasuk gerak lokomotor. Nah, dan dikombinasikan dengan tendangan seperti itu. Selain pukulan pun, kamu juga harus terampil dalam melakukan tendangan. Untuk melakukannya adalah sebagai berikut langkah-langkahnya. Dan berikut adalah gambarnya ya anak-anak ataupun video animasinya. Selanjutnya yang ketiga, variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Selain melakukan serangan, kita juga harus mahir melakukan tangkisan. Untuk melakukannya sebagai berikut langkah-langkahnya. Dan berikut adalah gambarnya. Yang keempat yaitu variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkahkan kaki mundur. Dan selain serangan, tangkisan, pukulan, dan tendangan, kita harus memahami cara hindaran atau cara menghindari. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya dengan langkah-langkah berikut. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, anak-anak setelah kita mempelajari variasi gerak non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor, selanjutnya yang B ini adalah sebaliknya. Kita mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non-lokomotor pada pencaksilat. Nah, di sini ada beberapa variasi, yaitu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, variasi gerak lokomotor pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor pukulan. Yang kedua, variasi gerak lokomotor pola langkah lurus dan berkelok-kelok silang dengan kombinasi gerak non-lokomotor tendangan. Yang ketiga, variasi gerak lokomotor langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor tangkisan. Dan yang keempat, variasi gerak lokomotor pola langkah dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran. Nah, pada variasi yang B ini anak-anak harus mendahulukan gerak dasar lokomotor yang artinya adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Pada variasi ini diterapkan seperti contoh melakukan gerak langkah lurus dahulu, lalu setelah itu mengkombinasikan gerak non-lokomotor yang artinya sendiri adalah gerakan tanpa berpindah tempat yang artinya itu dilakukan di tempat. Nah, untuk gerak non-lokomotor ini melakukan pukulan. Jadi, contohnya adalah kombinasinya melakukan gerak langkah lurus, setelah itu kita melakukan pukulan. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Itu tadi adalah contoh sederhananya. Nah, kita bahas ya beberapa variasi tadi yang sudah kita sebutkan, ada 4. Yang pertama yaitu variasi gerak lokomotor pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor pukulan. Nah, anak-anak, ada berbagai variasi gerak lokomotor pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak pukulan. Lakukanlah dengan langkah-langkah berikut. Dan berikut adalah contoh gambarnya ya anak-anak.
Yang kedua yaitu variasi gerak lokomotor, pola langkah lurus dan berkelok-kelok silang dengan kombinasi gerak non-lokomotor tendangan. Nah, anak-anak dapat melakukan kegiatan ini dengan mengamati gambar berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga, variasi gerak lokomotor langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor tangkisan. Setelah kita yang pertama tadi pukulan, tendangan, lalu yang ketiga ini tangkisan ya. Gerak tangkisan merupakan gerak melakukan pembelaan diri dari serangan lawan. Kamu dapat melakukan gerakan tersebut dengan mengamati gambar berikut. Yang terakhir yaitu variasi gerak lokomotor pola langkah dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran. Nah, selain kita mempelajari pukulan, tendangan, tangkisan, kita harus mempelajari juga yaitu hindaran. Selain tangkisan, kamu dapat melakukan hindaran. Nah, untuk cara melakukannya sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh gambar ataupun video animasinya ya anak-anak. Nah, seperti itu pada pembelajaran hari ini, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Anak-anak jika mengalami kendala ataupun ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya anak-anak, atau bisa langsung menghubungi Bu Lili. Nah, seperti itu. Ibu harap anak-anak paham dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Salam sehat, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.